أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على حبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد، Sadatul Kiram, Hadratul Mukarramin yang selalu kami muliakan, kami ta'zimi, kami hormati Bapak Ibu jemaah Fardhu Maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bil khusus Bapak pengurus masjid serta seluruh jajaran yang hadir. Kemudian adik-adik, para generasi penerus yang hari ini insya Allah mudah-mudahan yang hadir menjadi anak yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, patutlah kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah beberapa jam mati lampu, ini alhamdulillah hari ini, malam hari ini tidak seperti malam kemarin yang mungkin bergilir kita lampu mati, jaringan tak ada, sinyal juga payah. Betapa kita melihat dan sadar bahwa saat ini sangat penting sekali yang namanya apa itu, jaringan, kemudian listrik dan lain-lain. Oleh karenanya kita dilatih kelak di hari kita dibangkitkan kembali, kita akan fokus kepada apa? Amal kita yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Oleh karenanya hari ini kita disibukkan dengan gadget, hari ini kita disibukkan dengan media sosial. Kenapa? Ada jalur kebaikan di situ. Yang dakwah lewat medsos baik, maka sibuk medsos, ada unsur kebaikan. Maka semuanya bisa menjadi dua sisi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka setiap hal bisa berubah menjadi baik dan tak baik. Oleh karenanya kita mengambil hikmah. Hikmah apa yang diambil? Bahwa kelak kita akan lepas dari yang dibuat oleh manusia, kemudian kita akan fokus kepada Sang Pencipta manusia. Hari ini kita akan masih dapat memegang benda-benda, kemudian merasakan manfaat daripada apa? Hal yang dibuat manusia. Nah, maka kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban kepada yang menciptakan manusia, Khaliqun Nas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersolawat kepada Rasulullah tentunya dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiyallah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, adik-adik generasi penerus bangsa dan agama kita ini, insyaallah kita masuk pembahasan surah Al-Baqarah. Pada pertemuan yang lalu kita sampai kepada ayat yang ke-127. Lalu hari ini kita akan lanjutkan ke ayat yang ke-128 sampai batas waktu yang nanti ditentukan, yaitu masuk azan Isya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
seperti biasa, ngajinya bertahap. Tahap pertama membaca qiraah, kemudian tahap kedua tarjamah, menerjemahkan, kemudian tahap ketiga tafsirul Quran, menafsirkan, mengambil hikmah, mengambil nilai yang bisa diterapkan hari ini, kemudian mengambil pelajaran dari masa yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-128. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Itulah ayat yang ke-128. Cukup panjang, namun kita akan terjemahkan secara parsial. Kita potong sesuai dengan penafsiran supaya lebih nyambung. Nah, kita ceritakan dulu. Ya, kalau seperti nonton sinetron episode sebelumnya. Apa episode sebelumnya? Kenapa harus ditampilkan episode sebelumnya? Apa? Supaya nyambung, mana tahu ada yang baru nonton. Kemudian kadang-kadang kita sudah lupa, ngikut terus nih, tapi apalah kajian tafsir kemarin itu ya, hilang, gara-gara apa? Rusuh hari ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi rusuh, hilang kajian tafsir kita. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang berbahagia, pada pertemuan sebelumnya di ayat yang ke-127 Allah memfirmankan kepada Nabi Muhammad SAW, diingatkan bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam meninggikan pondasi Ka'bah, wa id yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida. Nah, maka kemarin kita bicara apa? Tentang seluk-beluk Ka'bah, dimulai dari pembangunannya, kemudian nilai-nilai yang terjadi pada rentetan ibadah haji. Kita kemarin bicara apa? Tentang apa sih hikmah daripada pencarian ibu Ismail alaihi salatu wassalam air berlari 7 kali dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Ada hikmahnya. Kemudian apa pula hikmah Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah? Apa hikmahnya berbasmalah dan bertakbir sambil melemparkan batu? Nah, itu semua kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Nah, oleh karenanya kita hari ini melanjutkan pembahasan masih tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa gelarnya kemarin Bapak Ibu? Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah sendiri yang memberi gelar kita, gelar Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dikenal dengan Khalil. Khalil kekasih. Kalau Allah Khalilullah, maka kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikasihi Allah. Anaknya bernama Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Ayahnya Nabi, anaknya Nabi. Ayahnya Nabi berdoa anaknya supaya soleh. Ini menandakan apa? Sekelas Nabi Ibrahim yang sudah diberi gelar kekasih Allah masih berdoa
Dengan apa doanya? Untuk memohon keturunannya juga salih. Padahal dia kekasih Allah, tak perlu dia minta, Allah akan kasih. Tetapi ini menunjukkan bahwasanya siapapun dan kita sebagai apapun tidak terlepas dari doa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita mulai menerjemahkan. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Pada ayat sebelumnya, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, taqabbal, terimalah amalan kami ini. Kami sudah meninggikan pondasi Ka'bah, kami sudah sempurnakan Ka'bah. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal kami. Nah, itu doa kemarin kita ijazahkan doa Nabi Ibrahim. Ini masih tentang doa juga yang disebut oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikanlah kami berdua ini muslimaini laka. Kalau dalam terjemahan, dua orang yang tunduk patuh. Tapi maknanya Islam, Ustaz. Dua orang Islam lah itu. Muslimun satu, muslimani dua. Kalau ada huruf sebelumnya menjadi muslimain. Nah, oleh karenanya, apa maknanya? Kenapa berbeda? Kita lihat dari tafsir atau arti Islam itu. Islam itu Bapak Ibu artinya al-khudu wal-inqiyad, tunduk dan taat. Itu tunduk dan taat itu satu kata atau dua kata Bapak Ibu? Adik-adik, berapa kata itu? Tunduk dan taat. Berapa? Dua. Tunduk satu kata, taat kata yang berbeda. Maka Islam, orang Islam, dia tunduk terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia tidak melawan. Dia tidak akan ada unsur atau ada sifat menentang perintah Allah. Buktinya apa? Dia taat. Maka digabung, dia tunduk dan dia taat, maka dia Islam. Maka Islam itu al-khudu wal-inqiyad. Oleh karenanya, ya Allah, jadikanlah kami dua orang yang tunduk patuh dan taat, muslimaini laka, hanya kepadamu ya Allah, wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah kemuliaan Nabi Ibrahim. Dia bukan hanya mendoakan dirinya dan anaknya, tetapi dia juga mendoakan zurriyah. Zurriyah itu apa? Di atasnya ibniyah, banun, anak. Kalau udah banyak turun ke bawah, maka disebut dengan anak cucu. Kalau masih terpantau, anak. Siapa itu Pak? Anak. Kalau udah banyak lagi, siapa itu Pak? Anak cucu. Sampingkan banyaknya anak, sampingkan banyaknya cucunya, sampingkan banyaknya keturunannya. Nah, maka Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah kami, aku bersama anakku ini, Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, menjadi orang yang tunduk juga taat kepadamu ya Allah, dan jadikanlah min dzurriyyatina, keturunan kami, ummatan muslimatan lak, sama seperti kami juga tunduk dan patuh kepada Engkau. Maka secara singkat lahirlah Khatimul Anbiya, Nabi Yuna
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dari garis nasab Nabi Muhammad nyambung ke Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, makbul doa Nabi Ibrahim. Makbul doa Nabi Ibrahim. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga apa hikmahnya? Kalau kita mendoakan orang, maka insya Allah akan ada balasan yang setimpal. Bukankah Allah memfirmankan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran." Surat apakah itu? Siapa yang tahu? Silakan. Tangan kiri itu juga. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang tahu? Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bapak-bapaknya bisik-bisik kan. Siapa yang tahu? Tak tahu. Malu pun tak tahu. Apa ayatnya? Awal ayatnya itu ujung ayat, ujung surah. Tak tahu ya. Ustaz tadi ngasih hadiah. Jadi, ada nih bunyi kan? Surah apa tadi? Al-Zal, Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ujung ayatnya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebiji zarah, maka dia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Maka orang yang mendoakan orang lain terhadap kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan pula. Bisa jadi serupa. Kalau kita mendoakan orang terhadap kebaikan, maka orang akan mendoakan kita terhadap kebaikan. Oleh karenanya, jumpa kita minta doa. Asal jumpa sama orang, mohon doa. Asal jumpa sama orang tua, minta doa. Jumpa sama orang yang lebih alim, minta doa. Karena beliau mendoakan kita, kita pula mendoakan beliau. Seperti halnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini singkat aja ngomongnya nih Bu, Pak. Singkat aja ngomongnya Pak. Apa namanya? Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadilah karena keturunanku menjadi orang yang tunduk dan patuh kepadamu. Betapa kita semua umat Islam yang ada di dunia ini ketika tahiyat akhir mendoakan Nabi Ibrahim. Berapa umat Islam sedunia ini dikali sholatnya 5 kali dalam sehari, maka berapa kali Nabi Ibrahim itu didoakan. Bayangkan itu Bapak Ibu. Nabi Ibrahim hanya berdoa sedikit saja, tapi balasannya apa? La tuhsa, tidak terbatas. Sampai kelak sholat masih ada, Nabi Ibrahim masih tetap didoakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ini hikmah bahwa orang melakukan kebaikan maka akan mendapatkan kebaikan. Lalu kita lanjutkan, wa arina manasikana wa tub alaina. Wa arina maknanya apa? Ada anak perempuan kita namanya Arina. Ini mungkin ngambil dari sini. Kita lihat apa Arina. Arina itu adalah ro'a yara. Arina
maknanya apa? Tunjukkanlah. Diambil dari kata ro'aya ro'il, pendapat, petunjuk. Wa arina manasikana. Ka'bah dah selesai. Lalu Nabi Ibrahim memohon kepada Allah. Apa permohonannya tadi? Itu tadi permohonan yang pertama, terimalah amalan kami ini ya Allah. Permohonan yang kedua, jadikanlah kami bersama anakku ini orang muslim yang tunduk dan taat, cucu-cucuku, keturunanku juga ya Allah. Kemudian doa yang selanjutnya, wa arina manasikana, tunjukkanlah kami manasik. Manasik itu adalah tempat-tempat ibadah haji. Makanya anak-anak kita Pak yang kecil-kecil itu TK-TK itu udah belajar manasik haji. Di MDA praktek lagi. Nanti di MDTW praktek lagi. Di pesantren praktek lagi. Tak lepas dari manasik haji. Itu kenapa? Karena Nabi Ibrahim sendiri meminta kepada Allah, tunjukkan ya Allah bagaimana ibadah kami. Nah, maka turun malaikat Jibril. Siapa yang turun? Hari ini perawang ada juga yang turun. Jenderal Kepala Satuan Angkatan Laut. Tapi dia bukan malaikat. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada kitab tafsir Imam Al-Qurtubi, tafsir Imam Ibnu Katsir, dijelaskan yang menjelaskan rentetan rangkaian ibadah haji itu adalah malaikat Jibril atas izin Allah. Maka Nabi dibawa oleh malaikat Jibril. Ini Sofa, ini Marwah, ini Mina, ini Musdalifah, ini Arafah. Apa yang dikerjakan? Jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Lempar pakai apa? Bismillahi Allahu Akbar. Maka setelah diberitahu, nah disitulah pada perjalanan memberitahu Nabi Ibrahim tentang manasik haji, tak lepas Nabi Ibrahim tidak lepas dari godaan syaitan. Ketika apa? Hendak menyembelih Nabi Ismail. Menandakan apa Bapak Ibu? Sekelas Nabi saja tidak lepas dari godaan. Lalu siapakah kita? Siapa kita? Nabi bukan, sahabat tidak, pengikut juga bukan, alim juga bukan, mujtahid bukan, imam bukan. Lantas kenapa usaha kita untuk menghindar dari syaitan itu tidak lebih baik daripada Nabi? Oleh karenanya Nabi Muhammad pernah mengijazahkan supaya selamat dari godaan. Nabi Muhammad pernah sakit, diganggu syaitan. Ini saya pernah cerita. Maka turunlah surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Itu disebut dengan surah Mu'awwizatain. Mu'awwizatain itu artinya dua surah yang pangkalnya sama. Qul a'udzu. Nabi Muhammad tidak pernah tidur sebelum mengucapkan Qul a'udzu birabbin nas sampai Qul a'udzu birabbil falaq sebagai ruqyatan lana. Ayat ruqyah. Ayat ruqyah. Nah, oleh karenanya, ini tentu Ustaz, anak kita kecil, kita yang baca. Kita yang baca, kemudian dekatkan pada ubun-ubunnya, disembus. Dihembus. Kenapa dihembus kok Ustaz? Diambil juga daripada Adarul ulama. Ulama itu kalau mau memberi doa, tengok kajian-kajian Habib. Banyak aqua ini terbuka. Ini satunya, ini untuk saya. Kalau Habib ulama itu, berjejer. Tapi terbuka. Supaya apa? Lisannya Habib itu mengeluarkan doa. Habib itu keturunan Nabi, dzurriyyah Nabi. Nah, oleh karenanya, ya Bapak Ibu kalau mau percaya
tidak masalah. Karena apa? Karena itu berdasar. Kalau mau tidak pun tidak mengapa. Saya sudah mengalami. Coba Bapak Ibu. Saya bukan promosi ya. Datang ke ulama yang memang ulamanya itu ya memang diakui, kemudian kita percaya, minta doa. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak memperlebar kaji, nanti malah melebar. Wa aina manasikana wa tub alaina. Setelah ditunjukkan kepada Nabi Ibrahim rentetan rangkaian ibadah haji, apa kata Nabi Ibrahim? Wa tub alaina. Apa arti wa tub alaina? Terimalah taubat kami. Ustaz, kami susah memahamkannya. Tadi disuruh keliling rangkaian haji, lalu kok habis itu terimalah taubat kami. Kan yang dikerjakan Nabi Ibrahim itu amal soleh, bukan yang salah. Lalu kenapa setelah arina manasikana ini ada permohonan taubat? Itulah gunanya apa? Tafsirul Quran. Kata imam-imam tafsir, mufassirin, wa tub alaina maknanya tempat yang diterima taubat itu adalah ketika rangkaian ibadah haji. Makanya kata Rasulullah, al-hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada jazanya, tidak ada balasannya kecuali dia akan berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, berazamlah kita, berikhtiarlah kita, dan pun bisa haji umrah. Oleh karenanya, bagaimana caranya? Doa dan ikhtiar. Kita ambil caranya siapa? Caranya ibunda Nabi Ismail. Ikhtiar, kemudian berdoa. Ikhtiar. Ikhtiarnya dengan apa? Kita yang tahu. Dengan menabung, kemudian dengan segala macam dan lain-lain. Tentu kita insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, innaka antat tawwabur rahim. Setelah minta ampun kepada Allah, maka ditegaskan lagi, innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkaulah tawwab. Maknanya tawwab, maha menerima tawwab, taubat. Ar-Rahim, Allah yang maha penyayang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ayat yang kita bahas 128. Selesai satu ayat, insyaallah masih ada waktu untuk ayat yang ke-129. Kita baca secara cepat. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Langsung kita terjemah karena waktu. Rabbana, ini doa selanjutnya. Maka Nabi Ibrahim terkenal juga dengan mudda'i orang Nabi yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, wab'ath fihim rasulan minhum, utuslah untuk mereka. Mereka itu siapa maknanya? Mereka ini adalah umat Nabi Ibrahim dan keturunannya. Ya Allah, nanti aku akan ada keturunan. Ismail ini akan ada keturunan. Utuslah dari keturunan mereka rasulan minhum, dari kalangan mereka, dari kalangan keturunan Nabi Ismail. Yatslu alaihim ayatika, yang mana Rasul ini yatslu, membacakan kepada mereka. Ustaz, kok yatslu bukan yaqra'u? Ada qiraah, ada tilawah. Qiraah memindahkan tulisan menuju bunyi yang
disampaikan oleh lisan. Tadinya tak berbunyi, lanjut dia berbunyi, itu namanya qiraah. Kalaulah sudah tilawah, nah, tilawah ini maknanya apa? Lebih tinggi tingkatannya dari qiraah. Selain membunyikan, juga memahami. Nah, juga apa? Memahami arti-arti ayat. Makanya Bapak Ibu, kalau MTQ, saya kebetulan dalam bidang itu belangkonya itu apa? Ahkamul huruf, hukum-hukum huruf. Ahkamul waqaf, hukum-hukum waqaf. Kemudian apa lagi? Makharijul huruf, makhraj huruf. Semua dalam Al-Quran mundhabit, sudah diatur. Maka kalau hanya sekedar qiraah, dia hanya memindahkan tulisan menuju bunyian. Tapi kalau sudah tilawah, Bapak Ibu, dia tahu, oh ini hukumnya nun mati bertemu dengan ba. Apa hukumnya adik-adik? Siapa tahu hukumnya? Maka kalau sudah begitu, dia sudah naik derajatnya ke tilawah. Oh ini mat tabi'i, ini mat arid disukun, ini mat iwad. Mat arid disukun berapa harokat minimal dan maksimal, semuanya sudah diatur. Kalau sudah sampai ke tahap seperti itu, namanya yatslu. Yatslu alaihim ayatika. Maka tak hanya metode bacaan, dia juga paham arti dari bacaan, sebab-sebab diturunkannya. Maka dalam MTQ itu juga ada tafsir, lomba tafsir. Karena termasuk dari tilawah. Selain dia bisa baca dengan tajwid yang baik, maka diharapkan dia juga bisa tafsir. Alhamdulillah, Bapak Ibu. Ini suatu kebanggaan. Saya minta doa juga. Ada anak perawang kita ini sudah go nasional di kilo 1 sama 1 namanya Alfan Kurnia Kari. Peserta dari Riau, cabang tafsir Al-Quran. Itu calon-calon mufassir kita. Kalau tafsir ini Bapak Ibu tidak bisa hafal Quran, dia harus hafal Quran. Kalau Ustaz mufassir, tidak, saya membacakan tafsir. Mungkin Ustaz Idris mufassir. Sama gitu Ustaz. Jadi mufassir itu dia hafal di mana diturunkan ayat itu, untuk siapa ayat itu, kemudian ayatnya apakah ada kaitan dengan sebelum dan sesudahnya. Banyak sekali. Maka mudah-mudahan dari mukhlisin adik-adik, siapa yang menjadi mufassir ini? Banyak ya? Bukan tukang pasir, mufassir. Tidak apa-apa lah tukang pasir, tapi toke tidak apa-apa ya. Jadi nanti mencetak tafsir juga. Buat tanah mufassir itu yang paham tafsir. Sedang kita doakan Bapak Ibu, kapan nanti kelak di wilayah kita ini ada ahli tafsir. Amin ya rabbal. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya Allah, jadikanlah keturunanku ini, kata Nabi Ibrahim, di antara mereka ada yang yatslu, membacakan kepada sesama mereka ayat-ayat-Mu ya Allah. Itulah dia Nabi Muhammad. Jadi apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pernah ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah, engkau ini apa? Sahabat ini kadang-kadang kan bertanya, tentu ada minta hikmah. Apa kata Nabi Muhammad? Ana doa Ibrahim wa basyaru Isa. Saya ini, kata Nabi Muhammad, adalah doa Nabi Ibrahim dan kabar baik Nabi Isa. Karena Nabi Isa mengabarkan kepada pengikutnya ada kabar baik. Nanti ya'ti min ba'dismuhu Ahmad.
Katanya, kata Nabi Isa, akan ada nabi setelahku namanya Ahmad, sama dengan Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka doa Nabi Ibrahim terkabul dengan adanya qadarullah, azal izin Allah, Nabi Muhammad lahir yang membacakan ayat-ayat Allah. Padahal apa? Nabi Muhammad adalah ummiyun yang tidak bisa membaca. Kenapa ditakdirkan ayat itu turun kepada orang yang tak tahu huruf? Maka para ulama tafsir menjelaskan untuk menjaga keorisinalitasan wahyu Allah. Andai kata Nabi ini bisa nulis, andai kata Nabi ini tahu huruf, orang-orang orientalis, orang-orang yang akan menghargai Islam akan bicara Quran itu bukan kalamullah, itu cuma dongeng Nabi Muhammad. Masya Allah, sampai begitunya kuasa Allah terasa sama kita sekarang. Maka orang tidak lagi bisa bicara Al-Quran itu adalah buatan Nabi. Nabi saja tidak tahu huruf, Nabi saja tidak bisa menulis. Oleh karena hikmah di balik itu, tetapi kita tidak tidak boleh bilang Nabi adalah terbelakang dalam hal kejeniusan, kepintaran. Bahkan Nabi Muhammad sudah sangat-sangat nomor satu dalam hal ilmu. Kalau kita diberi ilmu mungkin tak seberapa, tapi Nabi Muhammad diberikan keutuhan ilmu. Apa itu? Al-Quran. Walaupun dia tidak bisa nulis, tidak bisa huruf, diberikan keutuhan ilmu. Maka setiap lisan yang keluar dari Nabi Muhammad semuanya adalah wahyu Allah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hikmah wa yuzakkihim. Doa Nabi Ibrahim terkabul. Nabi Muhammad yang membacakan ayat kemudian menjelaskan tentang hikmah, wawasan, pengetahuan tentang nilai-nilai kehidupan, kemudian wa yuzakkihim, dan Nabi Muhammadlah yang punya tugas untuk membuat umatnya menjadi umat yang suci dalam pikiran, perkataan, juga perbuatan. Ditutup ayat ini dengan innaka antal azizul hakim. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, antal aziz. Ada masjid di dekat bakso kota, dekat SDA, Darul Aziz. Nama jalannya Jaya Perkasa. Oh salah ya. Jalan Jaya Perkasa. Nama masjidnya Darul Aziz. Aziz itu Maha Perkasa. Nah ini harus diketahui juga nih, jalannya dulu apa masjidnya dulu yang bikin nama. Kenapa kok sinkron gitu dia? Jalan Jaya Perkasa, masjidnya Darul Aziz, maknanya kampung orang yang Maha Perkasa, kampung yang punya kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Aziz maknanya innaka antal aziz, sesungguhnya hanya Allah lah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Perkasa. Al-Hakim, kuasanya itu dibarengi dengan kebijaksanaannya yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah ayat yang ke-129 ditutup dengan penegasan bahwasanya doa-doa yang diutaikan, dimunajatkan oleh Nabi Ibrahim ditutup dengan ketawakalan, dengan menyebut Allah adalah Al-Aziz, Allah adalah Al-Hakim. Maknanya Pak, setelah berdoa kita pasrahkan kepada Allah, karena Allah lah yang Maha Kuasa atas semua doa kita. Nah, tentunya dalam kajian doa kita udah lewat atau belum nih? Belum sampai kepada ayat doa. Nanti Al-Baqarah ayat 185. 85 apa Ustaz? Wa idza sa'alaka ibadi. 85.
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i. Nanti kita akan sampai ke pembahasan tentang doa. Maka di situ juga dijelaskan kalau orang berdoa dapat apa. Bagaimana keadaan orang yang berdoa? Apakah dikabulkan langsung? Apakah saat itu juga? Kemudian kalau tidak dikabulkan, apa yang akan terjadi? Maka pada ayat yang 185 Al-Baqarah kurang lebih sekitar 50-an ayat lagi dapat dijelaskan pada tempat dan waktunya insyaallah taala. Amin ya rabbal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir majelis kita ini, di akhir bulan Zulqa'dah, kami mengingatkan bagi yang berkurban, kata Rasulullah, idza ra'aitum hilala dzulhijjah, kalau sudah masuk bulan Zulhijjah, maka wa arada ahadun minkum ayyudhi, salah satu kita ingin berkurban, maka amalan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, fal yumsik azfarihi wa ash'arihi, potong kuku dan rambutnya nanti dulu. Maka nanti tengok kapan 1 Zulhijjah. Kalau di kalender kita tanggal berapa Ustaz? 17 Ustaz ya. Kita Idul Adha ya. Maka ditarik 17 itu berarti 10 Zulhijjah. Ditarik 10 ke belakang. 1 tanggal 8 Juni. Ini bentar lagi ya. Ini 5 Juni. Sabtu besok sudah mulai masuk 1 Zulhijjah. Maka mulai dari itu bagi yang berkorban, maka ditahan untuk tidak memotong rambut dan kuku, nanti seiringan dengan penyembelihan barulah boleh dipotong. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan kami mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.